A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amali ibnu adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajazibi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam yang berbahagia ini, pada malam yang ke-11 ya, 12. Yang ke-12 yaitu apakah hidup kita sudah berkah? Ini pertanyaan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita jawab dengan hati dan hati masing-masing. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau menurut Bapak, bahasa Indonesia berkah itu apa ya? Coba ke Pak Haji lah dulu. Berkah itu bermanfaat. Kalau Ibu, apa sih artinya berkah? Ibu, berkah itu artinya apa? Sama yang Bapak ya, bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti berkah ini sudah dimasukkan ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi berkah itu ya artinya nggak ada di situ, berkah ya berkah gitu. Beda dengan makan. Kalau makan itu masih bisa diartikan, makan itu ambil nasi, boleh pakai sendok, boleh pakai tangan disuap, itu makan. Kalau berkah ya itu berkah. Saking lemahnya bahasa Indonesia Bapak dan Ibu, tidak ada bisa mengartikan apa sih sebenarnya berkah itu. Tetapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkah itu yang lebih mendekati, kalau menurut kami ya, berkah itu artinya bahagia. Bahagia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
dalam doa ketika ada akad nikah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jam'a bainakuma fi khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ mendoakan keberkahan. Kalau menurut tadi berkah itu bermanfaat. Semoga bermanfaat untukmu dan untuk kedua. Kalau menurut kami tadi bahagia, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepadamu dan atas kamu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini sering kita lihat ketika kita menghadiri yang namanya di awal kehidupan yang baru untuk pasangan suami istri. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian ilmu nahwu ketika diletakkan kata-kata laka, maka di situ pengertiannya adalah semua kebaikan-kebaikan yang ditimpakan kepada orang yang sudah menikah tadi. Dan yang paling anehnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW juga menyatakan kata alaika. Alaika ini maksudnya Bapak Ibu, segala yang menyakitkan. Alaika menimpa, maksudnya menimpa Bapak dan Ibu. Jadi artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada orang yang baru melaksanakan akad nikah, baik ia yang enaknya dan yang tidak enaknya. Semoga engkau bahagia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mendoakan orang yang menikah itu yang enaknya dan yang tidak enaknya juga didoakan oleh Rasulullah. Yang sakitnya, yang tidak sakitnya juga didoakan oleh Rasulullah. Artinya semoga yang sakit dan yang sehat, yang bahagia dan yang tidak bahagia, yang sengsara dan yang tidak sengsara, semoga engkau bahagia. Semoga engkau terima. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ini, keberkahan ini dapat kita raih dengan beberapa prinsip dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau prinsip ini ada dalam diri kita, kita termasuk orang yang mendapat keberkahan oleh Allah. Kita yang mendapat kebahagiaan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa prinsip atau panduan yang akan kita laksanakan ketika kita mau menuju yang namanya keberkahan ataupun kebahagiaan? Yang pertama Bapak dan Ibu adalah rasa syukur. Rasa syukur. Dikasih Allah banyak, alhamdulillah. Dikasih Allah sedikit, alhamdulillah. Enggak dikasih Allah, alhamdulillah juga. Tapi yakin kata Allah Subhanahu wa taala, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dengan A tidak dikasih oleh Allah, Allah pindahkan dengan yang B. Yang B tidak dikasih, Allah pindahkan dengan yang C, dengan syarat bersyukur. Kalau tidak bersyukur, tambah berat yang diberikan oleh Allah dari dunia sampai akhirat ditimpa. Yang kedua kepada dulu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita membuat prinsip dalam kehidupan ini, yaitu adanya iman
dan takwa. Lengkap Bapak dan Ibu. Tadi kita bersyukur dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua, kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Buktinya kita beriman, kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Itu bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, pertanyaannya, di negara kita ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai yang ada di negara kita ini, kira-kira sudah berimankah penduduk kita ini atau tidak? Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Kita sebagai masyarakat, kalau arti katanya tadi bahagia itu berkat, kita sudah berbahagia nggak yang berbangsa dan bernegara ini? Jawabannya istaf di kompak ya Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu yang berkat Allah Subhanahu wa ta'ala, pesta demokrasi yang sudah kita lalui hasilnya pesta orang atasan saja. Itu salah satu Bapak dan Ibu yang berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji, Allah buka keberkahan dari langit dan bumi. Negara kita ini Bapak dan Ibu yang berkat Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber daya alamnya tak kurang Bapak dan Ibu. Dari bawah tanah ada, dari atas tanah ada, manusianya banyak kemampuannya. Tetapi barakah itu belum datang. Berarti pertanyaannya, kita sudah beriman atau tidak? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya, yang ketiga, untuk menuju namanya kebahagiaan ataupun barokah, kebaikan dan keadilan. Kembali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dari garis besarnya kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya sama. Sudah baik atau sudah adil? Yang kedua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pindahkan ke keluarga yang lebih kecil dari negara, kita pindahkan ke keluarga. Sebagai orang tua, sudah adilkah kita sama anak-anak kita atau belum? Ada yang sudah kuliah 1 orang, ada yang SMA 1 orang, ada yang SMP 2 orang, ada yang SD 3 orang. Sudah adilkah Bapak dan Ibu? Arti keadilan itu Bapak dan Ibu bukannya sama rata, bukan sama rata Bapak dan Ibu, tetapi menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala juga membagi warisan itu bukan sama rata, tetapi ada penempatannya masing-masing. Kalau keadilan itu ditegakkan, maka semuanya akan merasakan yang namanya barokah. Sama juga Bapak dan Ibu, sebagai orang tua, sebagai ibu, sudah baik atau sudah adil sama anak-anak, sama suami dan lain-lain sebagainya. Boleh kita tanya diri kita Bapak dan Ibu, dan kita jawab sendiri, gak usah yang kiri kanan tahu jawabannya apa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah ketekunan dan kerja keras. Ketekunan dan kerja keras, supaya kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hal yang penting dalam hidup ini, yaitu kita tekun dalam melaksanakan apa yang kita kerjakan,
dan kita kerja keras untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pernah membacakan doa, mengajarkan doa kepada para sahabatnya, Allahumma inni a'udzubika minal azazi wal kasal, dari sifat malas, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min azabil qabr. Nabi SAW mendoakan lengkap dari dunia ini sampai menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi SAW sering mendoakan supaya kita dijauhkan dari fitnah kehidupan ini, Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah baik masih kurang baik sama Allah, sama orang. Kita yang sudah baik masih salah sama orang, apalagi kita salah, lebih lagi. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengajarkan kita berdoa supaya kita jangan menjadi orang yang pemalas, dan kita dijauhkan dari fitnah kehidupan ini dan fitnah ketika kita nanti menghadap yang namanya kematian. Dan yang kedua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan keberkahan itu ialah kejujuran dan integritas. Jujur sebagai orang tua, jujur kepada anak, sebagai suami jujur kepada istri, sebagai anak jujur kepada orang tua. Karena Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada media yang sangat canggih yang kita pegang bersama. Kita ada di masjid, bisa saja kita bilang di pasar. Kita ada di pasar, bisa saja kita bilang di perjalanan. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu menuju kebahagiaan itu adalah sifat jujur. Anak-anak kami juga wajib yang namanya jujur. Nah, kerjakan PR, tidak boleh lupa, padahal karena main HP. Jujur, gak saya kerjakan tuh karena malam tadi saya main HP. Jujur saja. Kenapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jujur yang pertama, pembohongan yang pertama, kita akan membuat kebohongan yang kedua, ketiga itu diinterogasi oleh orang lain. Ketika kita membuatkan kebohongan yang kedua, maka akan berlanjut dengan kebohongan berikutnya. Maka janganlah sesekali untuk berbohong. Dan yang selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan berbagi. Dan yang terakhir, berdoa dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ibadah, dunia ini akan hampa Bapak dan Ibu. Tanpa kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mengabdi dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.